Halo, hai semuanya, apa kabar? Tentunya baik dan luar biasa, bukan? Ada CBR, tapi bukan motor. Apa tuh? Calling bareng Romo. Bersama dengan saya Dita. Dan saya Karin. Nah, kali ini kita mau bahas menemukan kehendak Tuhan di tengah pandemi. Stop dulu ya. Sebelum lanjut nonton videonya, Klik subscribe, jangan lupa klik like, klik lonceng notifikasinya. selamat menonton. Terima kasih. Berkah dalam. Duh, kok berat banget sih, Rin? Iya ya. Jadi kita mau bahas apa sih? Jadi kali ini kita mau bahas di tengah pandemi itu kan pasti banyak kejadian dan peristiwa-peristiwa yang kita alami yang kurang mengenakan, yang tidak menyenangkan gitulah. Nah, sekarang itu kita mau bahas dari sudut pandang seorang Romo nih, yang mungkin jika dilihat dari kehidupannya sangat berbeda dengan kita nih. Kalau gitu, kali ini nih kita kedatangan tamu teman-teman semua. Dari jauh nih, dari pucuk gunung kayaknya, yaitu Romo Reza. Kita kenal dulu ya, kan kalau nggak kenal maka nggak sayang, ya nggak? Nah, mau kenalan dulu deh, nama, terus asal, usia, apa lagi ya? Usia tak bisa. Oh, usia tak mungkin. bisa. Dan saat ini bertugas di paroki mana? Mungkin Monggo. satu-satu deh. Oke, halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, pokoknya selamat apa aja deh buat kalian semua yang menonton acara CBR ini. Perkenalkan, nama saya Romo Christophorus Reza. Saya sudah 2 tahun ini, hampir ya, OTW 2 tahun menjadi imam. Saya Imam Keuskupan Agung Semarang, Imam Diosesan atau Imam Projo, biasa dikenal demikian. Terus sekarang saya sedang berkarya di Paroki Santa Maria Lourdes Perumasan. Tahu Perumasan enggak nih? Kayaknya pada nggak tahu ya. Perumasan tuh daerah dekat Sendang Sono. Jadi kalau tadi dikatakan di gunung tuh benar. Di perbukitan Menoreh tepatnya, bukan gunung juga sih ya. Tapi lebih ke bukit begitu ya. Gitu. Berarti sudah selama berapa ya? Kurang lebih 2 tahun ini tinggal di pedesaan. Ya, Rasanya bagaimana? kurang lebih 2 tahun inilah ya. Hampir 2 tahun inilah ya. Kalau dikatakan rasanya gimana, ditanya tadi ya, gimana tuh rasanya tinggal di pedesaan itu menurut saya itu nyaman ya, tenang, damai, dan menurutku udaranya itu bikin hati seger gitu ya. Akhirnya ya pelayanannya juga jadi semakin semangat lah begitu. Itu kalau ditanya tentang perasaan berkarya di desa itu seperti apa gitu. Oke. Jadi Romo Reza sebelum ini bertugas di Perumasan, sebelumnya pernah tugas pastoral di mana lagi nih? Oh, di sewaktu saya jadi frater, itu saya sempat tugas di SDK Nisis Babatan, pernah waktu itu di daerah sekitaran kawasan begitu. Terus kemudian pernah juga jadi pendamping di Kompel, itu di Yogyakarta, tepatnya di mana namanya GKS Widya Mandala, depan Gereja Kota Baru dulu itu. Kemudian pernah jadi pendamping untuk KMK Kedokteran UGM, kedokteran umum. Kemudian pernah jadi pendamping di Fakultas Kedokteran Umum UKDW. Terus pernah juga jadi pendamping di Fakultas Hukum UGM. Begitu. Itu beberapa karya yang pernah saya jalani sebelum jadi imam. Dan sebagian besar di perkotaan. Ya betul, sebagian besar di perkotaan. Jogja lebih tepatnya ya. Terus gimana nih rasanya dari dulu kan di perkotaan terus nih, terus habis itu sekarang tinggal di pedesaan. Ada nggak sih bedanya? Apa perasaannya gimana sih? Kaget atau merasa belum siap atau karena kan di sana pasti mayoritas pakai bahasa Jawa ya. Nah, terus itu gimana sih perasaannya awal? Oke, jadi pada saat habisan kemudian diumumkan bahwa harus bertugas di Paroki Santa Maria Lourdes Perumasan, awalnya kaget ya. Kaget karena pada saat itu saya menyadari bahwa diri saya itu belum terlalu fasih lancar gitu loh dalam berbahasa Jawa Kromo, terutama untuk memimpin doa, apalagi nanti memimpin Ekaristi begitu. Tapi di sisi lain saya juga ngerasa ada kebahagiaan karena sebagai imam muda harus banyak belajar, dan saya yakin bahwa pasti Tuhan akan membantu saya dalam
proses belajar itu. Maka di satu sisi kaget, tapi di satu sisi juga bahagia karena di saat masih muda ditempatkan di daerah yang menurut saya cukup menantang, medan karya dan segala macamnya, apalagi pada saat harus berbahasa, berkomunikasi dengan bahasa Jawa yang formal, yang sopan, yang kromo, itu jadi suatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Begitu. Oke, terus suka dukanya dibanding sama di kota sama di Peromasan sekarang gimana sih? Apa aja bedanya? Oke, kalau suka dukanya berkarya di Paroki Peromasan, mungkin dari dukanya dulu ya. Dukanya itu dulu awal-awal pada saat masuk ke Paroki Peromasan, karena di sana itu pegunungan gitu, perbukitan begitu, susah sinyal. Nah itu yang awal-awal agak membuat resah. Karena apa? Karena pada saat itu provider yang saya pakai itu nggak terlalu kuat sinyalnya kalau daerah-daerah pegunungan atau perbukitan gitu, sehingga saya harus adaptasi, kemudian ganti provider dan segala macam itu, dan akhirnya bisa dapat sinyal. Kemudian mungkin duka yang kedua, mungkin karena terbiasa di kota rame gitu ya, di sana harus adaptasi karena sepi. Kemudian kalau mau pergi ke warung itu juga harus dipersiapkan baik-baik, kalau bisa siang atau sore hari, karena banyak warung juga terbatas jam bukanya begitu, jadi harus ya istilahnya lebih banyak prepare lah di sana itu. Tapi banyak sukanya, udaranya seger ya toh, yang tadi sudah saya bilang. Kemudian sukanya saya itu bisa banyak belajar dari orang-orang di sana, terutama yang simbah-simbah ya, tentang makna sebuah kehidupan yang sederhana. Nah itu menurut saya kebahagiaan atau sukacita yang bisa saya dapatkan dari Paroki Peromasan gitu. Setelah dengar cerita tentang di Peromasan, jadi kurang lebih 1,5 sampai hampir 2 tahun ini tinggal di Peromasan. Apa sih yang bikin paling terkejut dari kehidupan sebelumnya tinggal di kota? Yang bikin terkejut tuh sebenarnya tentang pengalaman memaknai kesederhanaan ya, kalau menurut saya. Artinya bahwa di tengah kesederhanaan, umat, romo, dewan paroki dan segala macamnya itu yang ada di gereja itu tetap mau bahu-membahu mengusahakan yang terbaik walaupun di tengah kesederhanaan, di tengah terbatasan yang ada. Nah, menurut saya itu jadi energi positif, dan itu yang membuat saya awal-awalnya itu kayak ngerasa, umat sebegitu semangatnya ya, dan juga romo-romo di situ juga begitu semangat. Akhirnya saya sebagai romo baru di situ juga terdorong juga untuk lebih semangat juga dalam melayani dan juga menampingi umat gitu. Terus sekarang kan kita lagi pandemi gini nih. Nah terus suka duka terus dari tadi nggak apa-apa ya Mo? Nah sekarang suka dukanya Romo, terlebih sekarang nih harus menjalani new normal dengan situasi yang ada pandemi seperti ini tuh gimana suka dukanya Romo? Kalau saya sih lebih banyak sukanya. Dukanya ya tadi karena terkait sinyal dan segala macam. Karena begini, di masa new normal ini kan kita mau nggak mau tergantung sama yang namanya internet ya, terkait dengan informasi dan segala macam. Lalu kemudian memberikan pelayanan itu juga lebih akan menyapa umat dengan media digital, entah itu platformnya media sosial, WA, Instagram, Facebook, atau YouTube. Itu kan membutuhkan internet. Nah, dalam pelayanan semasa new normal ini, kami dari Paroki Peromasan juga mengusahakan nih. Saya juga mengusahakan bagaimana caranya ya umat itu masih bisa terlayani. Salah satunya dengan cara online tadi. Dukanya, sinyalnya susah. Tapi kan yang namanya kedukaan tuh nggak kemudian terus-menerus diratapi ya kan. Tapi gimana caranya kita mau move on. Nah, ketika mengumpulkan teman-teman dari Komsos, dari OMK, akhirnya mereka punya ide, gagasan, dan bisa istilahnya membuat suatu siaran online pada saat itu. Sampai sekarang juga sih masih bentuknya misal live streaming via Instagram dan Facebook gitu. Dan di situ jadi istilahnya membawa semangat baru buat saya sendiri. Artinya umat dengan begitu semangatnya mengusahakan yang terbaik, dan akhirnya saya juga terdorong juga untuk istilahnya ikut arus semangat itu begitu. Dan menurut saya itu menarik ya. Menariknya begini, di era new normal ini kan kita nggak pernah ketemu gitu kan secara langsung, jarang banget ketemu. Tetapi justru menurut saya kekuatan iman itu akhirnya teruji di situ gitu. Ketika orang lagi nggak bisa lagi ketemu,
ketika orang nggak bisa lagi menatap sakramen secara langsung live, tapi mereka masih punya iman, itu yang menurut saya itu yang luar biasa sih. Jadi pengalaman itu yang membuat saya akhirnya lebih semangat lagi dalam melayani umat walaupun tidak bertemu. Jadi kalau dulu di SMA gitu saya pernah dengar ungkapan bahwa cinta itu nggak harus ketemu terus gitu. Kalau emang benar-benar cinta itu walaupun nggak ketemu tapi bisa bersatu lewat doa macam-macam itu. Nah itu sekarang dialami benar dalam masa new normal ini, bahwa yang namanya kasih itu mungkin memang nggak harus selamanya bertemu atau nggak selalu harus bersama begitu. Tetapi akhirnya dengan kekuatan kepercayaan, iman itu akhirnya bisa tetap menjadi jembatan untuk sampai kepada Tuhan itu sendiri, walaupun lewat live streaming tadi gitu. Berat ya. Wow. Berat tuh. Aduh, berat banget. New normal. Oke. Gimana? Selanjutnya nih, ngomongin masalah new normal, bagaimana tanggapannya Romo sebagai Romo dan sebagai manusia biasa dalam menanggapi hal tersebut? Menanggapi new normal. Heeh. Kalau menurut saya new normal ini proses belajar dari semuanya lah menurut saya. Yang pertama, belajar bahwa waktunya orang-orang muda itu bergerak dan juga turun tangan buat gereja. Itu yang pertama. Karena ketika kita harus bersinggungan dengan namanya media sosial, kemudian platformnya digital, saya rasa orang-orang muda ini akhirnya dengan inisiatif, dengan keterbukaan hati dan kesediaan diri meluangkan banyak waktu mereka yang harusnya mungkin buat bekerja mungkin, atau mungkin ada yang juga masih kuliah online, tapi mereka masih punya waktu, menyisihkan waktu mereka untuk Tuhan, dan itu menurut saya adalah suatu tanda-tanda yang baik kalau menurut saya dari era new normal ini. Kemudian yang kedua terkait dengan pelayanan digital gitu ya. Kalau dulu waktu saya di kuliah itu dikatakan bahwa wah misa itu ya harus hadir dan segala macam, misa yang pakai internet itu rasa-rasanya kok kurang membantu umat untuk sampai kepada Tuhan. Tapi ternyata pandangan itu mungkin ada salahnya sedikit gitu. Karena kebuktinya ketika misalnya normal itu banyak umat juga semakin terbantu tuh untuk dekat dengan Tuhan walaupun hanya melalui virtual ya kan, misa online dan segala macamnya itu. Pelayanan-pelayanan rohani yang bentuknya misa online macam itu ternyata juga membuat orang akhirnya sampai pada Tuhan. Dan yang ketiga, yang menurut saya ini menjadi momen bagaimana yang generasi-generasi sepuh-sepuh itu akhirnya harus berani dengan rendah hati memberi kesempatan untuk mereka-mereka yang muda ya. Karena menurut saya ya semelek digitalnya orang sepuh itu atau bapak ibu yang sudah sepuh itu tetap butuh bantuan dengan yang muda. Nah maka sekarang gereja itu seperti kayak dibalik gitu. Yang muda kemudian naik, kemudian yang sepuh itu juga harus membantu yang muda untuk tetap ada di jalur yang benar, di pakem-pakem yang benar. Kadang-kadang kan yang muda itu banyak mau inovasi tapi terlalu banyak inovasi akhirnya jadi kayak nyeleweng gitu kan. Nah itu ada penjaganya, yaitu generasi-generasi yang sudah sepuh-sepuh itu. Jadi menurut saya ini jadi momen kolaborasi yang baik gitu. Nah, kalau saya ringkas itu menurut saya dari new normalnya saya bisa belajar tentang komunikasi yang baik itu akhirnya melahirkan kolaborasi, dan kolaborasi yang baik itu akhirnya menjadikan kita semakin istilahnya punya komitmen terhadap pelayanan kita, terhadap iman kita terhadap Tuhan juga gitu. Jadi komunikasi, kolaborasi, dan melahirkan komitmen tadi itu 3 poin penting. Komunikasi, kolaborasi, dan komitmen. Iya. Kan banyak juga ya yang bisa diambil dari new normal ini, jadi nggak cuma sedih-sedihnya doang yang ada, ternyata juga ada positifnya juga. Nah terus aku mau nanya nih pasti kan Romo sama gereja dalam agenda 1 tahun inilah selama 2020 ini kan pasti udah punya banyak agenda, udah punya banyak hal yang sudah dipersiapkan, tapi akhirnya harus ditiadakan, harus pending gitu. Terus tanggapannya Romo gimana nih soal hal tersebut? Jadi banyak agenda yang sudah terencana tapi akhirnya harus pending gitu ya. Ya memang ya awalnya memang itu menjadi kekecewaan. Artinya
pada saat awal tahun kita sudah merencanakan banyak agenda dan ada banyak hal yang mungkin sudah dipersiapkan. Kalau dari saya pribadi, itu saya justru melihat bahwa kita harus siap sedia sebenarnya sih. Akhirnya saya belajar itu tentang kesiapsediaan menghadapi situasi yang mungkin di luar rencana kita. Di manusia itu bisa merencanakan, tapi kan Tuhan yang akhirnya memberi keputusan ya. Dan kalau keputusan Tuhan itu mengizinkan bahwa corona itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, lalu akhirnya kita harus mengubah. Saya rasa menata ulang itu menurut saya akhirnya menjadi momen di mana ya akhirnya bukan kita yang berkuasa terhadap waktu, terhadap agenda dan segala macam. Kita merencanakan dengan sebaik mungkin, tapi ketika kita berubah, mungkin kita kecewa, tapi jangan terlalu lama kecewanya. Tadi itu move on, segera mereschedule, mengatur ulang, menata ulang jadwal dan agenda itu. Ada momen-momen yang mungkin membuat saya juga awal-awal tuh merasa kayak ya sedih gitu ya. Karena begini, karena kan di Paroki Permasaan itu juga dipasrai pelayanan di Gua Maria Sendangsono tepatnya. Nah, pada masa pandemi itu kita diminta untuk tutup. Dalam keadaan tutup total itu selama hampir 7 bulan, itu kan banyak peziarah yang tetap datang dan mereka istilahnya dalam bahasa Jawa itu kecelek gitulah ya. Sudah datang jauh-jauh, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Makassar. Bahkan waktu itu saya menolak rombongan yang waktu itu datang dari Manado. Jauh-jauh datang dari Manado, sampai di sana akhirnya ya saya harus katakan bahwa Sendangsono tutup dan harus pulang. Di situ ada momen pergulatan begini. Antara saya itu kasihan dengan para peziarah yang harus saya tolak untuk pulang kembali ke tempat mereka, tidak bisa masuk Sendangsono, tidak bisa berdoa. Tapi di satu sisi saya juga punya perasaan bahwa ini semua saya lakukan karena ketaatan saya pada Bapak Uskup gitu. Karena keuskupan sendiri yang meminta ini untuk ditutup begitu. Dan menurut saya akhirnya di situ saya belajar bahwa ya kita tidak bisa munafik ya, dengan adanya peziarah itu kan akan menambah pendapatan yang ada di Gua Maria Sendangsono itu. Dan kalau tidak ada peziarah maka pendapatan juga akan berkurang. Padahal itu nanti berkaitan dengan penggajian karyawan dan segala macam. Di satu sisi mungkin secara bisnis kita rusak gitu. Artinya rusak itu ya berkurang pendapatannya. Tetapi saya belajar bahwa ketaatan ada di atas semuanya itu gitu. Ketaatan pada Monsinyur yang pada saat itu saya ucapkan pada saat saya berjanji di tabisan imam saya waktu itu bahwa saya akan taat pada beliau. Maka saya kemudian belajar bagaimana saya menjaga ketaatan itu untuk tetap taat pada apa yang sudah diputuskan Bapak Uskup, dan saya berdisposisi sebagai imam yang membantu karya pastoral Bapak Uskup di Keuskupan Agung Semarang. Maka saya kemudian merasa bahwa ya kalau dalam bahasanya Romo Fiction itu core bisnis boleh hancur atau rusak, tapi core ketaatan kita pada keuskupan itulah yang menjadi lebih penting begitu sih kalau saya. Maka ya akhirnya ya saya bisa menerima itu. Walaupun pada awal-awal itu saya merasa ketika menolak itu ya, menolak orang yang mau datang, berdoa, mencurahkan isi hatinya, memakai kegelisahannya mungkin pada saat pandemi, dan itu saya tolak. Saya jadi teringat kisahnya Bunda Maria. Bunda Maria yang mau melahirkan Yesus dulu. Ya kan? Dia ketok-ketok pintu di banyak penginapan, dan ketika orang yang punya penginapan bilang, aduh jangan di sini lah, kamu nyusahin saya aja, repot. Udah, nggak bisa. Saya tuh jadi kayak disposisi saya tuh kayak itu loh, penjaga penginapan itu loh, yang kemudian harus menolak mereka untuk datang ke Sendangsono. Tapi di sisi lain saya waktu itu punya kepercayaan bahwa semua itu ada waktunya gitu tuh. Nah, itu moto tabisan saya dengan teman-teman angkatan tuh. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau ada waktunya ditutup, maka nanti pasti akan ada waktunya dibuka. Dan akhirnya setelah menanti beberapa bulan, sekarang Sendangsono sudah dibuka. Dan saya rasa itu menjadi obat pelipur lara buat mereka-mereka yang waktu itu kecilik datang ke Sendangsono, dan sekarang sudah ya banyak yang datang ke Sendangsono. Lumayan rame ya, Mu ya? Rame. Banget. Terutama Sabtu Minggu ya. Terutama libur kemarin nggak sih? Liburan kemarin tuh. Hari pertama libur tuh hari Kamis tuh bisa sampai 1.800-an yang datang ke Sendang. Setelah sekian lama ditutup. Gitu. Jadi jangan khawatir lah. Oke, selanjutnya nih. Kalau kami ini kan sama, sudah pernah merencanakan 1 tahun ke depan. Oh masa? Oh gitu ya. Terus
Sempat marah sih, tapi marahnya sama keadaan. Wih. Kenapa tiba-tiba kok Marah sama keadaan tuh gimana tuh? Marah sama keadaan? marah sama Ya keadaan? sebel aja. Oh, sebel. Males mau membuat sesuatu hal yang sudah direncanakan tapi ternyata harus dibatasi, harus dipending. Jadi banyak ya yang udah direncanakan ya? Banyak banget. Oh iya. Pending sampai saat ini pun nggak tahu berapa banyak banget pastinya. Mm-mm. Jadi kita tuh pernah, bukan kita sih, kami pernah marah sama keadaan, tapi bukan sama Tuhan ya. Karena sudah merencanakan kegiatan semaksimal mungkin, sudah persiapannya sudah mungkin sekitar 50%, 60%, tapi harus ditiadakan gitu kan. Mm-mm. Kalau Romo sempat sampai kayak gitu nggak sih? Sempat marah sama Sempet apa keadaan gitu nggak sih? Oh, marah sama keadaan tuh. Kecewa gitu kan. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh dosa nggak sih mau kalau kayak gitu? Kalau saya sih waktu tahu bahwa ada pandemi dan harus semuanya terhenti gitu, satu sisi juga mungkin sama kayak kalian ya, ada perasaan-perasaan kayak waduh kok nggak jadi nih kegiatan ini padahal sudah direncanakan, waduh kok sudah kontak sana sini tapi kok akhirnya nggak jadi. Pada saat itu ada satu kegiatan yang hampir aja terjadi, jadi itu di cancel 3 hari sebelum hari H, karena pada saat itu 3 hari sebelum acara itu surat dari Keuskupan Agung Semarang tuh turun tentang pelarangan ibadah, misa dan segala macam. Pada saat itu saya mau ngadakan misa untuk anak-anak Piapir dan OMK, misa alam di daerah Gunung Gondo. Gunung Gondo itu di daerah dekat Suroloyo itu. Jadi kita awalnya hiking dari 5:30 pagi, hiking terus habis itu nanti ada perhentian. Nanti di sana udah disediakan materi sama pendamping-pendamping Piapir OMK. Lalu kemudian yang sebenarnya udah bagus banget tuh, kakak-kakak OMK nanti akan menjaga adiknya yang akan naik ke bukit itu karena misalnya ada di atas, dan kita udah menghubungi kepala dukuhnya, Pak Dukuhnya Kenalan itu ada di Kecamatan Kenalan itu kemudian sudah menghubungi beberapa ketua-ketua lingkungan, ketua wilayah, dan mereka siap membantu. Tetapi ya itu tadi karena ada pandemi ini akhirnya harus tertunda kegiatannya. Sebagai manusia biasa kecewa tentu ya kan. Tetapi akhirnya ketika saya merenung gitu kan, ya kan sering merenung juga ya kan di mana permasalahan itu kan. Ketika merenung tuh saya melihat iya ya. Kadang-kadang tuh egoisme atau rencana pribadi itu harus ditunda demi keselamatan bersama gitu. Dan ketika itu dibicarakan dalam forum, saya harus menunda dan segala macam, akhirnya mereka bisa menerima dengan baik, dan akhirnya demi keselamatan bersama juga itu akhirnya bisa diterima dengan lapang dada begitu. Nah, saya akhirnya juga belajar dari umat yang kemudian bisa menerima itu. Artinya bahwa sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang itu memang terkadang tidak bisa terlaksana bukan karena kehendak kita, tapi mungkin karena keadaan di sekitar kita yang nggak bisa kita prediksi kedatangannya begitu, untuk trouble dan segala macam. Tapi menurut saya ya tadi itu keselamatan bersama atau orang banyak, lebih banyak orang itu yang harus lebih diutamakan. Maka kalau itu menyangkut banyak orang, apalagi keselamatan banyak orang, menurut saya itu bukan suatu yang dosa atau perasaan-perasaan yang mungkin bersalah, itu enggak lah ya. Tapi bagaimana kita mau adaptif aja sih, karena adaptif itu keren ternyata. Adaptif itu keren. Kalau orang bisa beradaptasi itu, menurut saya sesuatu yang baik terjadi dalam hidup orang. Artinya orang nggak patok bangkrong sama apa yang sudah direncanakan, tapi akhirnya bisa memaknai secara baru pengalaman yang datang tanpa diduga ini. Gitu. Kan banyak ya dalam kehidupan kita kayak gitu ya. Kadang-kadang sudah, misalnya nih, pacaran lama, 7 tahun, ternyata nggak jadi, ditinggal nikah sama si dia gitu kan. Akhirnya pacaran dengan orang yang baru 2 tahun misalnya. Aduh, padahal saya dulu nggak pernah punya bayangan nikah sama ini orang, tapi ternyata Tuhan memberi saya istilahnya orang baru, dan itu lebih baik dari yang 7 tahun itu, ya kenapa enggak gitu. Dan ketika orang mau makna itu, nggak kemudian terus nulis surat cinta misalnya ya, terus habis itu wah pacarku meninggal, aku akan cinta kamu sampai mati, ternyata pacarnya meninggal atau mungkin putus begitu, kayaknya udah habis hilang harapannya gitu loh. Akhirnya gantung diri, waduh itu kasihan banget sih. Dan menurut saya itu pengalaman yang dia nggak bisa adaptif dengan keadaannya gitu loh. Nah maka perlu orang adaptif tuh,
jiwa adaptif itu perlu untuk kita kembangkan dalam hidup kita. Main di bisa alam. Kayaknya seru ya, Mbak ya. Salam seru. Satu nilai yang kita ambil, kecewa boleh, tapi jangan kecewa banget. Tugas manusia emang rencanain, tapi yang nentuin semua juga. Iya, betul sekali. Tuhan yang menentukan. Nah, dari tadi kan kita udah bahas nih tentang gimana perasaannya kita selama pandemi, perasaannya Romo nih terutama kan selama pandemi, kecewa atau gimana yang udah dirasakan lah selama kurang lebih hampir 1 tahun inilah. Nah terus sekarang kan udah mulai nih peribadatan. Iya, betul. Kan, udah mulai kan. Sangat Nah menurut Romo Reza nih, pilihan beribadat saat pandemi yang sesuai dengan kehendak Allah tuh gimana sih? Gimana pilihan ibadah yang sesuai dengan kehendak Allah? Nah, ini berarti, ini pertanyaan berarti. Ini gini loh, ibarat kamu tuh tanya sama bapak, ya toh, tapi yang suruh jawab anaknya. Nah, ini bingung, saya juga tahu pikiran bapak saya apa, ya kan? Ini kayak harusnya yang jawab Allah, tapi disuruh saya yang jawab saya, gitu kan? Ini kembali lagi. Gimana? Kan sudut pandangnya Romo Reza. Oh iya, jadi saya Sudut pandangnya Romo Reza ini gimana? saya melihat nih, Allah berpikir apa ya, gitu ya? Saya kan bisa kan. Wah, luar biasa sekali pikiran pertanyaan ini. Hebat sekali. Ya, kalau menurut saya, Allah itu kan hadir dalam diri para pemimpin kita juga ya. Nah, pemimpin saya itu siapa? Dalam gereja saya punya pemimpin Bapak Uskup. Kemudian kalau di luar gereja ya Pak Presiden dan segala macamnya. Para kepala-kepala pemerintahan macam itulah. Artinya ada pemimpin di dunia yang saya percaya juga suara mereka itu adalah juga suara dari Tuhan juga begitu. Apalagi kalau suara itu pertama membuat orang semakin sehat karena ini masa pandemi ya. Kedua, membuat orang juga semakin sejahtera. Dan yang ketiga, membuat orang semakin bisa merasakan kasih Allah. Artinya semakin merasakan mereka bahwa merasakan diri mereka itu dikasihi, dicintai oleh Allah gitu. Nah, dari para pemimpin kita kan kita juga sudah bisa melihat bahwa mereka menghimbau untuk tetap beribadah, tapi harus dengan istilahnya adaptasi kebiasaan baru. Pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Nah, menurut saya dalam segala unsur peribadatan apapun itu, entah itu nanti misa di gereja, misa wujud di wilayah atau di kapel wilayah atau kapel lingkungan, menurut saya harus menjaga 3 hal itu. Seperti tadi itu, pakai masker, kemudian jaga jarak, dan kemudian cuci tangan. Jadi artinya suara Tuhan itu bisa kita tangkap dari suara pemimpin kita yang istilahnya dipercayakan, yang dipercaya oleh Tuhan untuk juga membimbing dan menuntun kita. Maka kalau dalam hal ini konteksnya peribadatan, maka saya akan taat pada apa yang diperintahkan oleh Bapak Uskup kepada saya sebagai imam di keuskupan ini. Begitu. 3 tadi, masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu. Tetap jaga protokol kesehatan. Karena kita nggak akan bisa hidup tanpa aturan ya toh. Apalagi ini khusus, pasti aturannya juga ada hal khusus. Kalian juga pasti kan gitu toh. Di kampus kan pasti juga ada aturan-aturan gitu toh. Nggak tahu ya kalau di kampus apa aturannya? Kampusnya sih masih libur sih. Bukan libur lah, maksudnya masih online. Masih online. Nggak pernah ketemu di kampus juga. Mungkin di gereja kan kita juga tetap pakai masker, tetap Cuci tangan, jaga jarak. Kalau di paroki kalian gimana ya? Gimana maksudnya? Protokol kesehatannya dijalankannya bagaimana gitu? Jalannya sama Ya. jaga jarak, pakai masker, Cek suhu. tangan, cek suhu. Termogan 37,5. Nggak boleh masuk dong. Enggak maksudnya. Itu paling tinggi 37,5 toh. Iya. Tapi lebih dari itu kan harus istilahnya ada istirahat dulu. Nanti cek lagi. Disuruh minum dulu, suruh mandi, enggak usah disuruh mandi ya. Pulang dong. Pulang dong berarti. Lo enggak harus pulang dong. Mandi kan ada di kamar mandi gereja juga bisa. Bisa. Oh, Bintaran enggak punya ini ya kamar mandi ya? Punya. Oh, punya. Oh iya. Gitu bagus saya. Guys. Nggak terasa ternyata sudah cukup lama. Lama banget kayak. Oh, sudah lama ya? Udah setengah jam dan ya. Setengah jam ya? Mungkin lebih kayaknya. Oh iya ya. Terakhir nih, terakhir. Iya, Bapak. Kamu ada harapan apa nih ke depannya? Baik pandemi ini masih ada ataupun puji Tuhan udah selesai.
Oh iya. Kalau menurut saya, karena tadi dalam pandemi ini saya bisa memetik 3 hal tadi itu ya. Komunikasi, kolaborasi, dan juga komitmen. Maka sebisa mungkin sih mau ada atau tidaknya pandemi ini, yang menurut saya ketiga hal ini tadi harus tetap berjalan di dalam gereja ya. Karena dari pandemi ini kita bisa saling belajar bahwa nggak selamanya yang sepuh tuh di atas begitu, tapi juga yang muda juga kita libatkan, dan ini menurut saya perpaduan yang baik menurut saya, karena akhirnya dengan demikian gereja itu semakin bertumbuh dan berkembang begitu nih menurut saya. Itu sih 3 hal itu yang tetap harus menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh di dalam gereja. Jadi tadi apa? Komunikasi, kolaborasi, sama satunya komitmen dalam hal pelayanan ya, bukan dalam hal yang lain loh nih. Ya kan? Iya dong. Dalam hal pelayanan maksudnya gitu. Oke, tidak terasa ya sudah sampai di penghujung nih. Oh, Apa nih? apa satu nih? lagi Apa? Apa nih? Nambah apa lagi? Nih nambah lagi. Nambah lagi. Ya nggak apa-apa. Belum cukup ngobrolnya ini. Apa nih? Nambah apa? pesan buat semua orang Hah? agar terus kuat menjalani kehidupan. Pesan untuk semua orang. Ini gimana maksudnya? Oh ini pesan buat ini semua orang yang bakal nonton acara kita nanti nih. Apa? Pesannya apa nih agar semua orang ini terus kuat dalam menjalani hidup selama pandemi ini masih berlangsung? Pesannya apa ya? Yang pertama pasti ya, patuhi protokol kesehatan, ya kan? Karena di dalam kehidupan selama masa pandemi yang namanya pakai masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun itu harus tetap berjalan. Gitu. Terus yang kedua, kalau mungkin pesan untuk semua gitu ya, jangan khawatir lah, intinya begitu. Segala sesuatu itu ada waktunya, seperti yang tadi saya bilang. Jangan khawatir, karena selama ini kan banyak kekhawatiran bahwa jadi Simbah-simbah ini pasti akan terlantar ini keimanannya dan segala macam. Tapi jangan khawatir, pasti nanti ada waktunya bagaimana keadaannya akan dipulihkan lagi, dan akhirnya saudara-saudara kita yang sudah sepuh ini pasti juga akan bisa ikut gabung lagi di gereja. Terus yang ketiga, yang terakhir menurut saya, jangan terlalu nyaman ikut misa live streaming ya. Artinya gini, kalau sudah ada misa offline di paroki teman-teman ya, yang biasanya kita kalau misalnya itu cuman ada di depan HP atau mungkin di depan TV, ayo sekarang kita bergerak, obahlah gitu. Kita obah, artinya ya tidak hanya puas dengan misa live streaming, benar itu berkatnya juga ya sama lah ya dengan ekaristi begitu. Tapi saya rasa kalau ada ruang untuk berjumpa, pakailah ruang itu untuk hadir gitu, untuk dimasuki, sehingga yang namanya paguyuban, gereja sebagai paguyuban persekutuan yang bukan hanya secara virtual tapi secara nyata itu juga tetap terjadi begitu. Ada yang jadi kekhawatiran tuh kan, kalau saya sebagai imam ya, saya pribadi itu orang-orangnya udah nyaman ikut misa live streaming gitu. Nah itu kekhawatiran saya, bagus lah live streaming aja lah gitu. Gak usah ikut di gereja lagi, berkatnya podo. Nah menurut saya ada bedanya, karena yang namanya menerima tubuh Kristus secara langsung ya, bisa demek gitu tuh. Kita coba demek, maksudnya itu menerima, menyentuh langsung. Seperti misalnya kalau kalian punya pacar kan lebih akan puas, lebih nyeski bahasanya nyeski ya. Ya akan lebih merasa mantep kalau kita ketemu tuh. Kalau kalian ketemu tuh. Kalau cuma video callan terus nggak ketemu kan akhirnya juga malas juga gitu. Nanti jangan-jangan ada orang lain yang lebih sering datang ke rumah kalian dan akhirnya nanti malah membuat kalian jadi wah, kok ada yang lebih baru nih gitu. Nah itu kan nanti akan tergantikan gitu. Artinya gini, yang namanya perjumpaan tuh nggak akan pernah bisa menggantikan virtual menurut saya. Gitu. Kalau kalian cuma berhubungan atau berelasi lewat virtual saja, itu pasti nanti akan kalah sama yang setiap hari ketemu, setiap hari berjumpa gitu. Kecuali kalau rasa itu udah mati loh ya, nah itu udah beda. Kalau rasa rasa liturgi kalian udah mati, terus rasa ikut misa kalian udah mati, ya itu udah susah. Maka jangan sampai itu redup. Maka di Keuskupan Agung Semarang ini kan di tahap yang kedua, itu kita udah mulai buka istilahnya pertemuan-pertemuan di tingkat lingkungan, pertemuan-pertemuan di tingkat wilayah.
Supaya apa? Supaya akhirnya gereja sebagai persekutuan yang hidup, yang bertemu, berkumpul itu kembali dihidupkan. Yang selama ini sudah tergantikan dengan layar televisi dan juga layar smartphone. Begitu. Maka 3 hal itu saya rasa penting untuk dijaga. Jadi harapan buat saya. Oh, udah jadi pendek, ternyata jadi panjang. Iya dong. Dan 3 pesannya, Nah. satunya tadi tetap patuhi protokol Kesehatan. kesehatan. Yang kedua, jangan khawatir, dan yang ketiga, jangan nyaman sama misal live streaming. Oh juga di gereja kan soalnya tetap pasti mematuhi protokol kesehatan kan, jadi Iya. nggak usah takut lah ke gereja. Jangan khawatir tadi. Iya, ke mall aja nggak takut ya kan? Oh iya Oh, benar. ke mall, ke pasar aja nggak takut, Main, ya kan? keluar kota, ke restoran aja nggak takut, ke ya kan? restoran, nggak takut, masa ke gereja takut kan? Ke Warmindo aja nggak takut, makan, ya kan? Iya. Nah, Padahal itu. dulunya empet-empetan. Malah dulunya empet-empetan. Nah. Dan kalau makan nggak pakai masker. Oh iya. Iya kan? Makan pakai masker. Lah iya, nggak bisa makan dong. Kecuali masker diketok ya toh. Oh, oke. Loh, sekarang ada loh model masker yang itu loh, yang bisa buka tutup Oh itu. yang Ah, sih ya. Ada. Iya. Kayak boneka tangan dong. Gimana? Boneka tangan. Oh iya, boneka tangan. Oke. Iya, benar. Nggak terasa ternyata sudah setengah jam lebih. Oh, setengah jam lebih ya? Kita Bincang-bincang. ngobrol-ngobrol Iya. terkait semua hal. Terima kasih Romo Reza Terima atas kasih. kesediaannya untuk menjadi bintang tamu pada CBR kali ini. Ya, terima kasih teman-teman. Apa nih? OMK Bintaran ya? Iya. OMK Bintaran. Terima kasih sudah boleh Semoga mengundang. sharing-sharing kita kali ini bisa meneguhkan kita selama pandemi ini. Kita bisa tahu apa kehendak Tuhan selama masa pandemi ini. Yang dari kemarin masih sedih, masih galau, jadi nggak usah galau lagi, nggak usah sedih lagi, karena ternyata tuh Tuhan punya banyak hal positif yang bisa kita terima. Jangan lupa bersyukur dan sampai jumpa di CBR selanjutnya. Dadah.